Halo teman-teman, balik lagi di video praktikum GIS, Geography Information System. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan pemodelan analisis kesesuaian lahan. Kita juga akan memakai fitur Visol. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Karisma dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum masuk ke praktikum, kita akan ada pendahuluan dulu ya. Nah, deskripsi singkatnya, pemodelan dalam konteks SIG itu didefinisikan sebagai operasi SIG yang berusaha untuk meniru proses di dunia nyata pada ruang dan waktu tertentu. Jadi kita membutuhkan bahan-bahannya berupa data SHP yang terdiri dari peta bentuk lahan, peta lereng, dan juga peta kerawanan bencana. Nah, jadi nanti teman-teman yang mau mengikuti video ini boleh memakai data yang lain di wilayah yang lain ataupun dengan parameter yang lain juga, karena kan parameter kesesuaian lahan itu kan banyak, tapi hari ini kita akan pakai 3 aja. Juga harus pakai komputer ArcGIS dan juga seperangkat komputer yang kompatibel. Oke, sekarang kita langsung buka ini aja ya, ArcMap. Nah, kemudian langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus add data dulu. Nah, data di sini yang aku masukkan ada 3 ya, bentuk lahan, lereng, dan juga kerawanan. Masih loading. Nah, udah ya, ini datanya ada 3 layers, 3 parameter yang akan kita pakai untuk menentukan kesesuaian lahan. Kemudian setelah itu kita akan mengecek proyeksinya dulu, apakah sudah terproyeksi atau belum ya. Ternyata sudah. Kalau belum, nanti diproyeksikan sendiri ya. Kita pakai projected BGS 1984 UTM Zone yang 49S. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita harus mengecek atribut tabelnya. Kemudian kita akan tambahkan field untuk menambahkan data atributnya. Satu-satu ya ini. Mulai. Nah, ini open atribut tabelnya. Kita akan memasukkan new file, add file. Nah, di sini kita harus memasukkan haircut-nya. Jadi ini ya di modul. Nah, karena kita akan menganalisis kesesuaian lahan, jadi kita perlu memasukkan haircut atau nilai dalam setiap parameter. Karena kita akan menganalisis kesesuaian lahan yang cocok untuk permukiman, jadi untuk kategori lereng, jika lereng kurang dari 25%, itu kita kasih haircut 1. Artinya, dia cocok dikembangkan sebagai permukiman. Sedangkan kalau misalnya kemiringan lerengnya itu lebih dari 25% atau katakanlah dia lerengnya curam, maka kita akan kasih haircut 0. Artinya tempat wilayah tersebut tidak direkomendasikan untuk dibangun permukiman. Begitu juga dengan yang lain ya. Ada bentuk lahan. Bentuk lahan itu yang lereng bawah, dataran kaki itu dikasih haircut 1. Kemudian yang V1, V2, V3 atau kepundan, kerucut gunung api, lereng gunung api atas, ke bagian-bagian atas yang tidak mungkin dibangun pemukiman, itu kita kasih haircut atau nilai 0. Kemudian untuk fungsi kawasan atau tingkat kerawanan, untuk wilayah yang tidak rawan bencana dan juga kawasan yang non-pertanian, kita kasih haircut 1, artinya dia berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pemukiman, sedangkan untuk kategori wilayah yang rawan, kita kasih haircut 0. Nah, karena di sini sudah ada haircut-nya, ini ya, agak curam, 15% sampai 25 itu haircut-nya 1. Sangat curam, itu haircut-nya 0. Jadi ini kita hapus aja. Nah, kalau misalnya di sini belum ada keterangan haircut, jadi teman-teman harus memasukkan nilai itu secara manual. Caranya ini tadi. Caranya ini tadi, kita add field. Nah, bagian nama itu kita kasih haircut, terus ini type-nya short integer. Nanti kita klik OK. Yes, nah nanti
ketika mau ngedit nih haircutnya, kita harus sebentar. Kita aktifkan ini dulu ya, fitur editornya. Nah, ketika teman-teman mau ngisi nih haircutnya diedit jadi satu, ini editornya itu harus diaktifkan, start editing, baru ini nanti bisa diubah jadi satu, diisi manual satu misalnya gitu ya, karena seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai harus diklik stop editing, nanti save yes gitu. Jadi karena ini sudah ada haircutnya, jadi yang akan aku hapus. Oke, selanjutnya kita cek yang bentuk lahan, papan atribut tabelnya. Nah, haircutnya juga sudah tertulis nih. Bagian kerucut, padang lava, lelehan lava, dan juga lereng bagian atas itu bernilai haircut 0, karena memang tidak direkomendasikan untuk dikembangkan daerah permukiman. Sedangkan untuk lereng tengah, lereng bawah, gunung api, dataran kaki itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi daerah permukiman. Gitu ya. Caranya sama kayak tadi. Kalau misalnya ini belum ada haircutnya, teman-teman harus buat pakai fitur add file seperti yang tadi. Bagian rawan juga kita cek. Nah, haircutnya juga udah masuk ya. Oke, langkah selanjutnya setelah itu kita bisa pakai Art Toolbox ataupun fitur search untuk melakukan intersect sama peta ini. Seperti acara yang acara sebelumnya, kita pakai fitur yang search, kemudian kita akan pakai mengintersect bagian bentuk lahan dan lereng, kemudian nanti hasil intersect itu akan kita intersect lagi dengan layer rawan gitu ya. Kita pakai yang intersect analysis tool. Oke, input feature kita pakai lereng, dan juga bentuk lahan. Oke, setelah itu kita pilih penyimpanannya. Lereng dan BL. Kita klik OK. Nah, ini masih loading prosesnya ya. Kita tunggu aja. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai nih bagian kanan bawah ini ada centang hijaunya. Kalau tandanya silang berarti harus diulangi lagi. Ada yang salah berarti dari proses kalian tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan intersect lagi antara layer yang baru, lereng BL, dan juga rawan. Oke, kita klik ya. Kita masukkan lereng BL dan juga rawan. Simpanannya lereng BL rawan. Oke. Nah, kalau udah berhasil kayak gini nih, jadi bakal terbentuk banyak poligon dari hasil intersect ketiga layer. Jadi hasil yang terakhir final ini merupakan hasil intersect dari layer lereng, bentuk lahan, dan juga rawan. Oke, selanjutnya setelah terintersect kita harus mengecek atribut tabelnya.
Nah, harusnya kalau intersect-nya berhasil, berarti semua atribut tabel di ketiga peta itu masuk jadi satu. Berarti harusnya ada 3 harkat nih di sini yang akan kita pakai. Nah, ini harkatnya ya, harkat yang akan kita gabungkan nanti. Nah, kemudian ini harkat yang kedua nih. Karena tadi namanya sama, berarti yang akhir tuh ada harkat 1 kayak gitu. Terus harkat 2, 1, 2 ini ya. Oke, berarti udah oke ya. Kemudian setelah kita cek atribut tabelnya sudah gabung, kita akan menambahkan field dengan cara klik add field. Nah, di sini kita akan tuliskan skor total untuk menggabungkan dari ketiga harkat itu. Ininya tetap short integer, kemudian klik OK. Nah, nih sudah nambah satu field lagi. Kemudian untuk menghitung skor totalnya, kita akan pakai fitur field calculator. Caranya dengan klik kanan, kemudian kita klik file calculator. Setelah itu kita double klik parameter yang akan kita kalikan. Oh, ini udah masuk ya. Kita ulang ya. Harkat dikali harkat 1 dikali harkat 1, 2. Klik OK. Nah, hasilnya ini udah. Jadi ada yang skor totalnya 0 dan juga ada yang skor totalnya 1. Kalau skor totalnya 0 itu artinya tempat itu tidak direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Sedangkan kalau bernilai 1 itu bisa digunakan untuk dikembangkan sebagai area permukiman. Kenapa hasilnya 0? Karena tadi kan ada nilai-nilai 0 ya. 0 dikalikan 0 pasti punya. Oke, sekarang bisa kita close ya. Yang selanjutnya kita akan melakukan dissolve. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan poligon-poligon di sini biar kita lebih mudah dalam membaca gitu. Kita pakai fitur search atau pakai toolbox juga boleh. Dissolve. Dan kita akan pakai dissolve data management. Nah, yang akan kita dissolve di sini adalah bagian skor totalnya. Kemudian klik OK. Tunggu ya proses. Oke, kalau udah selesai tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita akan ngecek atribut tabelnya. Kita klik kanan yang bagian layer dissolve. Nah, di sini sudah sederhana ya teman-teman. Terus ada skor totalnya 0 dan juga 1. Dan di sini kita akan menambahkan file. Kita kasih nama kesesuaian. Kemudian type-nya pakai text. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan edit ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan editor. Start editing. Kemudian yang akan kita edit nih yang bagian lereng rawan yang sudah dissolve. Klik OK. Nah, di sini kalau 0 tadi berarti tidak sesuai. Kalau nilainya 1 berarti dia sesuai. Setelah selesai, kita bakal stop editing. Kemudian save. Nah, udah selesai. Kemudian kita keluar dan kita akan cek
properties, kemudian simbologi. Biar ada perbedaan warna gitu dan lebih mudah untuk dibaca nantinya. Oke, kita pakai yang kategoris, kemudian yang akan kita kategorikan itu yang bagian kesesuaiannya. Kita add value, jadi nanti keterangannya ada yang sesuai dan juga tidak sesuai, kan? Yang sesuai kita kasih warna hijau, yang tidak sesuai kita kasih warna apa ya, orange. Nah ini. Oke, kemudian apply dan klik oke. Oke, jadi udah jadi ini hasil dissolve peta. Jadi peta ini menunjukkan peta pemodelan kesesuaian lahan. Jadi untuk warna hijau ini berarti direkomendasikan untuk dikembangkan pertanian. Sedangkan yang warna orange ini tidak direkomendasikan untuk dibangun sebagai permukiman. Itu bisa. Ini kalau mau di save sih teman-teman. Nah, udah selesai. Jadi segitu aja video hari ini. Teman-teman selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.